Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Novia di channel YouTube-nya Novia Share. Semoga kalian masih pada ingat sama aku dan masih tetap terus stay tune di channel YouTube-nya aku, oke? By the way, udah lama banget kan nih aku nggak bikin video, dan sekarang udah berapa bulan, 3 bulan lebih lah ya mungkin aku nggak bikin video. Dan sekarang ini aku udah pindah hostel, udah nggak di Pasir Gudang lagi ya, dan sekarang tempatnya itu lebih kayak ke bener-bener dom atau istilahnya asrama, dimana kita satu rumah itu bener-bener banyak orang ya. Kayak sekarang nih aku lagi ada di lorong dom ya, tuh lorongnya panjang tuh, udah kursi wey ya, kita nah di sana itu ada pintu, itu tuh kita kalau mau masuk keluar itu harus ada akses card, lain sama kayak di Cendana dulu ya. Kalau di Cendana kan ya masuk keluar aja gitu, yang penting kita bikin akses card di security. Kalau ini nggak boleh, jadi kita benar-benar harus pakai akses card ya. Nih tampilan sebelah depannya kayak gini. Nah ini tampilan depannya kayak begini, dan itu di sana adalah jalan raya. Di sini habis hujan guys semalam, dan ini di sebelah kita ini benar-benar kilang. Ini kilang, dan kalau kita tengok ke sebelah kiri lagi di sana juga ada kilang-kilang. Dan aku juga mau inform sama kalian kalau sekarang tempat tinggal aku tuh lebih dekat ke kilang. Paling naik bus cuma 5 menit, naik Grab juga cuma 5 ringgit aja ya. Jangan kayak di Cendana dulu lagi, pokoknya bener-bener beda pemandangannya. Di sini ada banyak gedung, kalau nggak salah ada 4 gedung, dan kalau misalkan kalian lihat di sini tuh ada bercampur, ada laki-laki ada perempuan, dan bukan cuma Indonesia aja, bukan cuma Nepal aja, tapi ada orang Myanmar, ada orang Vietnam juga maybe, aku tak tahu karena memang ya kita jarang berkomunikasi dan berinteraksi. Tapi di sini enak, soalnya ya enak juga sih karena ada dobi di bawah. Jadi kalau misalkan kita males nyuci, kita tinggal turun dobi aja. Kalau nyuci 4 ringgit, ngeringin juga 4 ringgit. Dan aku mau kasih lihat sama kalian di depan ini, di bangunan depan nih, ini dan itu dan itu. Nah itu yang di bawah itu adalah tempat kita keluar masuk, itu adalah guard depannya. Di sana itu ada kedai makan, ada kedai lunci, juga ada market ya kayak gitu. Aduh itu nih, mudah-mudahan orangnya nggak tahu ya, itu kilang lain loh, bukan kilang venture. Jadi yang tinggal di hostel kita ini sekarang bukan cuma orang venture aja. Kalau di Cendana kan dulu kita tinggal orang venture, bener-bener venture aja ya. Kalau sekarang enggak, jadi ya pemandangan baru banget. Nah ini kedai, yang di kedainya. Kalian sering gak sih sama aku? Aku tiba-tiba buat video dalam keadaan yang berubah ya. Sekarang aku satu rumah. Kalau dulu Cendana itu kan 12 orang, kalau di sini 36 orang. Itu dibagi 3 bilik sih tetap. Jadi satu biliknya itu ada yang 10 orang, ada yang 8 orang, ada yang 12 orang, dan sama 14 orang. Beda-beda tergantung dari kamarnya masing-masing ya. Kalian mau tahu, sekarang aku ada tinggal di lantai 3, bukan lantai 2 lagi kayak dulu. Jadi susunannya di lantai 1 itu laki-laki semua, lantai 2 perempuan tapi bukan Indonesia, di lantai 3 itu Indonesia, dan di lantai 4 itu laki-laki lagi, di lantai 5 juga laki-laki lagi. Nah sekarang ini aku lagi di pintu samping hostel atau pintu samping bilik. Kebetulan hari ini cuti, jadi ya aku manfaatin buat bikin video, melalui kangen kalian juga, dan aku tetap berharap kalian kangen aku juga ya. Hehehe. Nah ya, pertanyaan yang pertama dari Nia Rosmayanti 19.
dia nanya, "Kak, awalnya gimana sih bisa kerja di Malaysia?" Iya, terus aku tanya dong, awalnya gimana maksudnya? Terus dia balas lagi, gimana maksudnya, gimana caranya kalau kita mau kerja ke Malaysia. Aku udah nonton YouTube Kakak dan aku lihat cukup mengesankan. Aku juga pengen bisa kerja kayak Kak. Aduh, gimana ya? Ya istilahnya kalau misalkan kita mau sesuatu, kita harus cari informasi. Dan kebetulan waktu itu aku dapat informasi kalau lagi ada lowongan kerja di Malaysia dari temen aku. Kemudian aku nyamperin ke guru BK di sekolah aku yang lama, di sekolah SMK. Ya, di situ kita tanya dulu sama gurunya apa aja persyaratannya, terus kemudian kita cari, dan terus kita juga datangin ke agennya. Dari situ kita gali-gali informasi sama agennya, ada lowongannya di mana, kemudian kira-kira kerjanya kayak gimana. Pokoknya kalian manfaatin kesempatan kalian untuk datang ke agen itu untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya supaya kalian gak salah pilih, kayak gitu ya. Setelah itu nanti kita ikut proses. Prosesnya itu kalian nganterin berkas, kalian medical. Setelah medical, ini buat paspor dulu. Habis buat paspor, kalian medical. Setelah medical, nanti kalian ada FWCMS dan ISC. Itu di situ nanti kita ada proses scan sidik jari, proses muka, intinya kayak gitu gitulah. Terus nanti kalian ada pembuatan bank card atau ATM atau akun bank yang berhubungan dengan nanti kalau misalkan kalian ada pemotongan gaji untuk pembayaran agent, itu nanti kalian akan dibuatkan bank cardnya. Seandainya kalian nanti udah selesai proses, kalian itu akan nunggu calling visa. Setelah calling visa turun, seandainya nanti agent meminta bayaran dan akan dipotong dari gaji kita, pasti kita akan dibuatkan rekening akun di BRI. Kalau nggak di BRI ya maybe ada kerjasama dengan bank lain, tapi yang aku tahu sih BRI aja ya. Terus abis itu nanti kita ada PAP. PAP itu pembekalan akhir pemberangkatan. Jadi sebelum kita diberangkatkan kerja ke Malaysia, nanti kita akan dikasih briefingan atau pengenalan dan pengetahuan tentang negara yang akan kita tuju, mengenai tradisinya, adat istiadatnya, terus hal yang boleh nggak dilakukan sama yang boleh dilakukan. Terus nanti cara penyesuaian kita di sana kayak gimana, dan aturan-aturan yang harus dipatuhi ketika kita berada di negara orang, kayak gitu. Terus kalian berangkat deh. Semoga membantu ya, meskipun kayaknya aku udah buat di video-video aku yang sebelumnya. Oke, Mia_Makros19. Thank you pertanyaannya. Maaf ya boleh dibales, soalnya aku memang juga bukan tipe orang yang sering aktif juga di sosmed. Oke, next pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Adri Saputra 001. Pertanyaannya, Mbak, kapan orang Indonesia bisa masuk ke Malaysia? Terus aku jawab, menurut informasi kemungkinan orang Indonesia boleh kerja ke sini sekitar Januari 2021, karena kan memang masa itu lagi lockdown. Dan ini pertanyaannya dari bulan April. Mohon maaf ya Adri, baru dibales ya. Terus dia tak jawab, katanya sampai tanggal 29 Mei Mbak. Iya, 29 Mei dan sekarang udah bulan Oktober. PKP itu diperpanjang sampai bulan Desember ya gitu. Dan Desember pun ada kemungkinan akan ditambah lagi, karena menurut informasi yang ada, case di Malaysia ini masih ada orang yang positif COVID-19 ya. Membantu. Jadi untuk kalian boleh kesini kapan itu nggak tahu lah ya, cuman ya kalian cari-cari informasi aja lah. Sampai akhir 2020 ini kemungkinan memang nggak ada. Untuk sementara ini memang Malaysia tidak menerima orang dari Indonesia, karena case di Indonesia amat sangat banyak ya. Terima kasih. Pertanyaannya dari the_cloud.
pertanyaannya dari 9 Juli woi. Tapi aku udah ada jawab sih sedikit ya. Pertanyaan yang belum aku jawab terakhir, tahu nggak info harga buat cowok? Maksudnya di sini harga yang dia tanyain tuh harga agent kalau misalkan berangkat ke Malaysia ya. Setahu aku kalau lewat PT Marvel itu 5.000, tapi nggak tahu juga ya kalau dikira yang lain, soalnya aku juga belum cari informasi. Nanti deh doain aja kalau misalkan aku balik ke Indonesia, aku bisa cari informasi ke setiap agent yang ada di Indonesia ya yang sekitar-sekitaran aja, yang deket, supaya aku bisa tetap berbagi sama kalian. Mohon doanya. Tapi mungkin kalau misalkan kalian datangnya ke kilang yang pakai subsidi, aku ingat kalian nggak bakal bayar deh. Soalnya kalau kilang yang subsidi, kedatangan kita itu sama proses pemberangkatan kita itu udah ditanggung sama kilang ya. Semoga bisa membantu. Nah, dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, nggak tahu pertanyaan yang keberapa ya, dari Rizky Subagya _99. Dia tanya, kalau buat cowok ada loker apa enggak? Setahu aku kalau buat di kilang aku sendiri ya, buat cowok itu nggak nerima dari Indonesia. Yang nerima dari Indonesia tuh cuman perempuan aja ya. Tapi kalau di kilang lain mungkin ada ya. Semoga bisa membantu. Wow, dan akhirnya ini pertanyaan yang terakhir, dan juga mungkin bukan pertanyaan tapi sapaan, DM yang terakhir dari Suci Novianti 25, dari tanggal 21 September loh. Dia nanya, Assalamualaikum teteh, aku Suci dari Venter juga. Baru aku jawab sekarang dong. Nah, waalaikumsalam. Di blog mananya? Suci, halo, makasih udah nonton YouTube aku. Kalau misalkan ini kamu tinggalin nomor kamu di DM ya, supaya nanti kita bisa kenalan. Oke. Kamu dari blog mana, Ci? Siapa tahu nanti kita bisa keluar bareng main. Yuk. Akhirnya dong ada juga yang DM bilang dia satu kerjaan sama aku. Oh, kaget dong, lama nggak buka akun YouTube, terus giliran buka ternyata banyak yang komen, masih banyak yang lihat channel aku. Makasih ya, semoga kalian betah, dan juga semoga informasi yang aku sampaikan di YouTube aku tuh bermanfaat buat kalian ya. Di sini banyak komen-komen yang nggak bisa aku bacain, tapi makasih buat interaksi kalian. Maaf aku yang belum bisa balasin komen kalian satu-satu. Insya Allah nanti aku baca komennya satu-satu dan aku balas komen kalian ya. Buat sekarang kayaknya udah dulu deh. Sekarang jam 8? Jam 9. Aku mau mandi dulu, belum mandi ya. Dan semoga video aku yang satu ini bisa mengobati kerinduan aku dengan kalian, dan juga bisa memberikan informasi yang baru, serta kalian yang rindu aku juga bisa terobati kalau ada yang rindu ya. Oke, kalau gitu aku ucapkan makasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku. Semoga kalian sehat selalu dan juga selalu dimurahkan rezekinya. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.